lapisannya gitu. Oke, lanjut aja ya. Nah, di sini udah ada gambarnya lapisannya. Jadi di sini bentuk bumi utuhnya yang diambil kayak slice pizza gitu. Yang diambil jadinya kayak gini. Tapi kalau misalnya kayak gini pakai bahasa Inggris mungkin agak susah dimengerti. Untuk yang dalam ini di sini dia bilang inner core, ini outer core, ini mantle, ini asthenosfer gitu. Nah, aku jelasin pakai bahasa Indonesianya. Kalau yang ini inner core itu adalah lapisan inti dalam bumi. Nah, si inti dalam ini terdiri dari yang namanya nikel dan juga besi. Kalau di dalam nikel dan besinya itu bersifat padat. Nanti di atasnya si inner core, inti dalam ini ada outer core atau inti luar. Kalau inti luar sama, bahan penyusunnya masih nikel dan juga besi, tapi dia bersifat cair gitu. Untuk inti bumi, jadi ini bagian dalam inti bumi ya. Jadi ini inti bumi. Gitu. Inti bumi itu ada dua, ada inti dalam dan inti luar. Nah, inti bumi ini sangat panas gitu. Jadi dia berjuta-juta derajat Celcius. Setelahnya, di atasnya lagi dari inti bumi ada yang namanya mantel atau juga ada yang bilang selimut gitu. Atau juga mungkin selubung bumi. Yang ini ya, yang mantel ini gitu. Jadi pertama inti tuh sampai sini, terus nanti atasnya itu ada mantel bumi atau biasa disebut kerak mantel, selimut atau selubung bumi gitu. Terus ada apa nih di dalam si mantel ini? Jadi di mantel ini ada yang namanya gerakan magma. Ada magma, ada arus konveksi. Arus konveksi itu kayak gimana? Jadi misalnya kalau ini gunung berapi, misalnya gini ya, magma itu kan dia memaksa untuk keluar, ceritanya ini magma. Nah, arus konveksi itu yang ada di dalam sini gitu. Jadi dia arus ini memaksa si magma ini untuk keluar gitu. Jadi yang menyebabkan magma itu keluar adalah adanya si arus konveksi itu. Jadi ada arus di dalamnya yang menyebabkan si magma itu selalu ingin keluar. Nanti kalau keluar jadinya gunung meletus gitu. Terus, oke, aku putus-putus gak, Nur? Nggak terlalu sih, Kak. Masih jelas kok Oke, suaranya. tapi masih kedengeran kan? Masih. Oke. Soalnya di sini tulisannya, oke. Ya takutnya nggak kedengeran. Soalnya di sini tulisannya aku koneksinya unstable gitu. Oke. Nah, di atasnya lagi dari inti bumi, mantel, di atasnya yang tempat kita sekarang berpijak ini, kalau di sini dilambangkan sebagai asthenosfer atau crust, di sini dibilang crust, ada kerak bumi. Jadi sekarang kita berpijak itu di kerak bumi gitu. Nah, di kerak bumi ini ada dua, ada kerak benua, tuh ada kerak samudra. Jadi kan kalau di kita ini ya ada benua yang tempat kita daratan ya. Kalau samudra ya udah lautan gitu. Jadi ada kerak bumi itu ada dua, ada kerak benua dan ada kerak samudra. Nah, kenapa kita bisa berpijak di kerak bumi? Kenapa kita nggak di inti? Karena suhunya kalau di kerak bumi udah mulai stabil, jadi ada pendinginan. Kalau di dalam, di inti bumi, di mantel itu masih sangat panas. Kalau kita diri di situ ya pasti meleleh gitu ya. Kalau di kerak bumi udah stabil suhunya. Nah, di kerak benua ada yang namanya sisilum aluminium. Jadi ini bahan penyusunnya. Kalau di samudra ada yang namanya sisilum
silum aluminium aku biasanya sebut sial gitu ya. Kalau magnesium simal. Nah, kalau misalnya lupa gitu mau bedainnya gimana, aku biasanya gini, kan kalau orang kita kan tinggalnya di benua ya. Kalau manusia itu kan sering berkata kasar, sial, sial gitu. Jadinya kalau sial, aku ingatnya di benua. Berarti ada manusia di situ. Kalau simal, magnesium gitu. Jadi aku bedainnya kayak gitu. Oke. Ada yang ditanyain dari lapisan-lapisan ini, lapisan litosfernya? Nggak ada, Kak. Oke. Selanjutnya, ada yang namanya pergerakan lempeng. Mungkin pernah dengar ada kayak bencana gempa, kayak gitu-gitu. Itu disebabkan oleh pergerakan lempeng. Nah, pergerakan lempeng itu ada 3. Ada konvergen, divergen, sama yang namanya transform. Tapi yang pertama kita bahas dulu yang konvergen. Di sini ada gambarnya. Coba dilihat dulu, kira-kira diidentifikasi gambarnya dulu. Oke. Nah, si konvergen ini dia itu pergerakan lempeng yang saling bertabrakan. Jadi dia bertabrakan. Di sini di gambarnya ini ada lempeng continental crust, itu lempeng benua ya. Lempeng benua. Oceanic crust itu lempeng samudra. Lempeng samudra. Gitu. Jadi mereka ini saling bertabrakan nih, yang lempeng benua sama lempeng samudra bertabrakan gitu. Tapi nggak hanya lempeng benua dan lempeng samudra aja, ada juga lempeng benua dan juga lempeng benua. Jadi sama-sama lempeng benua mereka bertabrakan gitu. Oke, aku tulis di sini. Yang pertama ada tadi samudra dan benua ya yang bertabrakan. Samudra, benua. Nah, kalau misalnya samudra dan benua, nanti dia itu akan menghasilkan yang namanya gunung api aktif. Di sini bisa dilihat di gambarnya ada volcanic arc. Nah, itu gunung api aktif. Nanti dia akan membentuk gunung api aktif tuh karena mereka saling bertabrakan. Tentunya dalam kurun waktu yang sangat lama ya, berjuta-juta tahun baru bisa membentuk gunung gitu. Terus ada yang namanya wilayah subduksi. Wilayah subduksi itu adalah wilayah rawan gempa. Oke, aku tulis ini deh. Wilayah rawan gempa. Jadi nanti akan membentuk wilayah rawan gempa di sekitar lempengan ini gitu. Makanya mungkin daerah Sumatera itu yang mereka banyak lempeng aktifnya yang sering bergerak itu sering gempa gitu. Kayak waktu ada tsunami Aceh itu kan karena pergerakan lempeng tuh gitu. Terus yang ketiga terbentuknya palung laut. Tahu palung Nur? Yang ke bawah bukan sih, Kak? Laut. Iya, benar yang kayak gini kayak apa namanya jurangnya laut gitu kayak dalam banget gitu. Kalau mungkin pernah ngeliat film Aquaman itu ada yang jahat-jahatnya itu ada di dalam palung gitu ya, ikan-ikan yang serem-serem itu ada di palung laut. Terus tadi kan nggak hanya samudra dan benua. Oke, aku Oke, kan nggak hanya samudra dan benua aja kan, tapi ada juga antara benua dan benua. Kalau misalnya antara benua dan benua, nanti dia akan menghasilkan yang namanya pegunungan lipatan, kayak bukit barisan gitu. Itu namanya pegunungan lipatan. Jadi kan karena benua kan daratan gitu ya, sama-sama batu gitu. Nanti dia akan misalnya bukit ya, berbukit-bukit nih. Jadi dia akan membentuk namanya pegunungan lipatan. Contohnya adalah bukit barisan di Sumatera juga gitu.
Oke, sampai sini ada yang ditanyain, Nur? Nggak ada. Oke. Selanjutnya, yang kedua, ada yang namanya pergerakan lempeng divergen. Coba kira-kira dari gambarnya, kalau tadi konvergen saling bertabrakan, kalau divergen menurut kamu apa? Saling apa? Saling bergeser. Oke, lihat nih. Ini kan satu ke sana, satu ke sini. Oh, saling Berarti menjauh saling berarti gimana? ya? Iya, betul. Mereka itu saling menjauhi. Jadi kalau tadi kan tabrakan tuh saling mendekati. Kalau ini yang satu ke sana, yang satu ke sini, jadi saling menjauhi gitu. Kalau divergen. Nah, kalau misalnya divergen ini bisa dilihat peristiwa-peristiwa akibat dari pergerakan lempeng divergen. Di sini ada yang namanya nih magma on floor of Rift Valley. Jadi ada Rift Valley. Nanti aku jelasin. Terus ada yang namanya ini valley lagi. Terus ini nanti keluar magmanya. Terus ini akan ada celah gitu. Nah, nama-namanya yang pertama dia akan menyebabkan terjadinya ini Great Rift of Valley. Nah, di sini dia bilang magma on floor. Magma ada di dalam lantai dari Rift of Valley. Rift of Valley itu apa sih? Rift of Valley itu adalah celah. Mungkin kalau misalnya pernah ngeliat film apa namanya ya, Lion King, kan ada pokoknya kayak selain ini tebing, terus ini juga tebing. Nah, ini kan bawahnya tuh kayak ini kan tinggi. Nah, ini bawahnya gitu ya. Ya, kayak gini. Jadi ini celah, jadi di dalam itu akan celah, ya pasti dong, karena kan mereka saling dijauhi. Kalau mereka saling dijauhi, pasti di tengah-tengah itu ada celah kan. Nah, maka ini si magmanya ini karena dia ngelihat ada celah, dia akan keluar dari situ. Nah, itu yang pertama, akan membentuk celah, namanya Great Rift of Valley. Yang kedua, ada yang namanya Mid Oceanic. Ini nggak ada ya, tapi dia cuma bilang di sini ada indikator sea level. Maksudnya adalah saat misalnya mereka menjauh, ini kan ada tonjolan nih, kayak gini, kayak kayak gini loh bentuknya. Jadi ini ada tonjolan kan. Nah, inilah namanya mid oceanic ridge. Jadi ada tonjolan di mana? Di sini di tengah-tengah laut. Jadi ada tonjolan. Nah, makanya dikasih tahu dia indikator sea levelnya gitu. Jadi pertama, kalau pergerakan lempeng divergen itu akan menghasilkan yang namanya celah atau Great Rift of Valley. Yang kedua akan menyebabkan timbulnya tonjolan di tengah-tengah lautan atau disebut juga Mid Oceanic Ridge gitu. Terus kalau di kehidupan sehari-hari pernah terjadi nggak yang kayak gini? Pernah tentunya. Yang pertama, ada peristiwa Australia yang menjauhi New Zealand, NZ ya, New Zealand. Jadi dulu itu kan Australia sama New Zealand itu mereka satu benua, tapi karena sekarang mereka udah pisah, ya udah Australia negara sendiri, New Zealand negara sendiri, Selandia Baru ya, gitu. Jadi inilah, jadi mereka saling menjauhi gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dari pergerakan lempeng divergen? Nggak ada sih kak. Oke. Selanjutnya ada pergerakan lempeng, transform atau sesar. Jadi kalau tadi divergen menjauhi, konvergen bertabrakan, kalau transform atau sesar itu dia satu ke sini, satu ke sini. Tapi mereka saling apa nih? Saling berpapasan. Jadi kayak kamu sama temen kamu, hai gitu kan, kayak kamu sana, dia ke sini, tapi kamu saling berpapasan gitu. Kalau yang tadi kan satu ke sana satu ke sini, tapi mereka nggak berpapasan. Ya udah, lo ke sana, gue ke sini gitu. Kalau ini saling berpapasan gitu intinya. Bisa bedain transform sama yang tadi divergen? Bisa kak. Oke. Nah, kalau misalnya di
sesar itu ada ada pastinya peristiwa ini pergerakan lempeng sesar. Kalau di kehidupan nyata itu ada yang namanya sesar San Andreas. Mungkin ada pernah nonton filmnya. Jadi ada film San Andreas judulnya itu tentang yang namanya gempa gitu. Jadi ada gempa, ada tsunami yang disebabkan oleh ini sesar San Andreas itu bergerak gitu. Terus ada juga dia nyebabin yang namanya wilayah patahan. Jadi karena bergerak seperti ini ya, satu ke sana satu ke sini, jadi akan patah gitu wilayah patahan. Mungkin ada sering di berita gitu ya, tiba-tiba suatu daerah jeblos tanahnya, nah itu namanya patahan tuh. Tiba-tiba kan jatuh tuh, itu patahan gitu. Terus ada juga sesar Semangko, ini di daerah yang namanya Semangko di Sumatera gitu. Jadi ini adalah pergerakan lempeng transport. Ada yang ditanyain? Nggak ada, Kak. Oke. Selanjutnya ada bahan penyusun bumi. Nah, ini kamu bisa lihat ada siklus batuannya. Aku jelasin dikit. Jadi, kalau yang namanya siklus itu kan akan terus berulang ya. Jadi, nanti saat ini pertama magma, nanti sudah jadi batu, nanti dia akan jadi magma lagi gitu. Yang namanya siklus pasti nggak akan berhenti di situ aja, berulang-ulang. Nah, untuk jadi batuan, jadi ada tahap-tahapnya, ada jenis-jenisnya juga. Yang pertama, dari magma. Magma itu yang tadi ya, yang yang ingin keluar dari gunung, dari bawah arus konveksi, dari litosfer paling bawah gitu. Nah, si magma ini mengalami proses pendinginan. Setelah melalui proses pendinginan, jadilah batuan beku. Jadi batuan beku itu karena ada proses pendinginan gitu. Terus nanti saat misal udah jadi batu nih, terus nanti dia mengalami proses pelapukan. Kalau dia mengalami proses pelapukan, namanya batuan sedimen gitu, batuan sedimen. Nah, nanti dia mengalami namanya peristiwa kompaksi, atau kalau kompaksi itu perubahan struktur gitu ya, struktur dalam si batuannya ini dia masih sama, dia akan menjadi batuan sedimen gitu. Selanjutnya nanti dia akan nih jadi batu metamorf gitu, batu sempurna, batu yang mahal gitu lah ya. Apa sih? Oke. Nah, ini ada tanda panah kayak jalan pintas dari batuan beku langsung ke batuan metamorf. Itu kenapa? Jadi, saat misalnya batuan beku itu ada tekanan suhu dan tekanan udara yang sangat kuat gitu ya, pokoknya ada tekanan yang sangat kuat, dia bisa langsung nih tanpa melalui proses pelapukan, kompaksi gitu ya, dia langsung bisa jadi batuan metamorf asalkan ada tekanan suhu gitu. Oke, jadi nanti kalau misalnya batuan ini lapuk lagi, nanti bisa jadi magma lagi gitu. Jadi ini namanya siklus, akan terus selalu gitu-gitu aja dalam lingkaran ini berulang-ulang. Sampai sini yang ditanyain? Nggak ada, Kak. Oke. Selanjutnya, ini aku jelasin yang tadi ya. Ada batuan beku dalam. Tadi kan batuan beku. Jadi batuan beku itu, batuan beku ada 3. Batuan beku dalam, batuan beku tengah, atau bisa disebut korok, atau juga boleh gang. Nanti ada batuan beku luar. Nah, kalau di soal-soal UTBK, soal-soal tryout, ini menurutku sering dikeluarin gitu, ciri-ciri batuan beku. Jadi, hafalin aja ya. Yang pertama, kalau batuan beku dalam, dia itu tentunya karena batuan beku dalam, dia membeku di dalam perut bumi gitu. Jadi masih di dalam perut bumi. Setelah itu membekunya pun secara lambat ya, tentu aja karena kan kalau di dalam perut bumi masih panas banget. Jadi kalaupun dibekuin itu akan lambat kan pembekuannya gitu, karena ya suhunya nggak mendukung karena masih panas gitu. Terus karena dia membekunya
materialnya. Terus teksturnya pun akan kasar gitu. Karena apa? Karena kristalisasinya sempurna gitu. Lalu yang kedua ada batuan beku tengah atau korok atau gang. Nah, dia membekunya di mana? Di diatrema atau di gang, makanya disebut batuan beku gang gitu ya. Membekunya di diatrema. Diatrema itu kayak tengah-tengahnya perut bumi gitu. Jadi ada gang di dalam, misalnya gini, ini gunung berapi misalnya, nanti di sini ada yang namanya korok atau gang. Di sini ada yang namanya korok atau gang. Jadi dia akan membeku di sini gitu. Oh, tadi kan misalnya di bawah sini, ini lebih di tengahnya gitu loh. Terus kalau misalnya batu beku tengah, dia ciri-ciri batunya itu memiliki rongga. Jadi nanti di sini ini nggak begitu kelihatan, tapi ini ada rongga-rongga gitu ya, kayak bopeng-bopeng gitu. Jadi dia ada rongga-rongganya di dalam ini, gitu. Jadi ciri-ciri batuan beku tengah itu hanya sedikit. Jadi intinya kamu hafalin aja yang beku dalam dan beku luar. Tapi kalau mau tengah juga dihafalin, it's okay, lebih bagus. Okay. Kalau nggak ditanyain, aku lanjut ya. Yang ketiga, ada batuan beku luar. Kalau batuan beku luar, dia tentunya mengalami pembekuan di mana? Di permukaan bumi. Jadi misalnya ini gunung berapi lagi nih. Kalau tadi kan di dalam sama di gang gitu kan. Nah, nanti dia akan keluar nih, misalnya ini batu-batunya kecil-kecil, batu. Nah, ini misalnya bumi di daratan ya. Nah, ini batu. Nah, nanti dia membeku di luar gitu. Setelah dia keluar dari mana? Dari si perut bumi gitu, dari si gunung berapi itu gitu. Terus dia juga membekunya secara cepat ya, karena dia membeku di mana? Di luar, udah bukan di dalam lagi. Karena kan kalau suhu luar udah ada suhu ini ya, atmosfer, jadi lebih stabil. Selanjutnya kristalisasinya enggak sempurna karena kan cepat, tiba-tiba beku aja gitu, jadi cepat dan tidak sempurna kristalisasinya. Materialnya pun nggak terlihat jelas gitu. Terus teksturnya lebih halus ya karena materialnya nggak terlihat jelas gitu. Contohnya, di sini ada batu apung. Kalau batu apung itu biasanya di sungai. Nah, kenapa dia di sungai? Karena kalau misalnya gunung berapi itu kan materialnya memuntahkan materialnya, nanti dibawa tuh sama si sungai itu gitu. Terus ini obsidian. Oke, tadi contoh-contoh batunya belum aku sebutin ya. Obsidian, mungkin pernah ngeliat di Minecraft, di permainan Minecraft, obsidian ya. Kalau di sini warnanya hitam, tapi ada yang warnanya gelap gitu. Oke, sebentar kita balik. Nah, ini namanya batuan granit gitu. Kalau yang ini porfir granit. Ingat aja kalau ada kata-kata porfir, kalau ada porfir itu namanya batuan beku tengah. Ingat aja kalau mau apapun itu yang misal di depannya misalnya batu apa ya, ngasal ya, misalnya apung, porfir apung gitu. Kalau ada kata-kata porfir itu pasti di tengah gitu. Oke, yang kedua, setelah batuan beku, ada namanya batuan sedimen. Sama, batuan sedimen pun ada 3. Ada batuan sedimen plastik, batuan sedimen kimiawi, sama batuan sedimen organik. Nanti di slide selanjutnya. Nah, kalau batuan sedimen plastik, dia itu karena terendapkan butuhnya ya. Karena sedimen itu apa? Sedimen itu hasil apa? Pengendapan. Pengendapan itu misalnya kalau bisa bikin kopi kan bawahnya ada ampas-ampas, nah itu kan mengendap, jadi kayak gitu dia mengendap. Nah terus kalau plastik, hal yang ciri-ciri khasnya dia itu karena berbeda tempat nih. Jadi misal sungai A sama sungai B, nah kalau dia plastik dia tuh terbawa gitu dari A ke tempat B, jadi dia plastik. Kalau plastik itu mengendap di tempat yang berbeda gitu, jadi intinya dia berbeda tempat. Karena apa nih dia bisa pindah tempat ya? Karena ada air, ada angin gitu. Aktivitasnya mekanik ya, fisik gitu, karena tenaga angin sama
sedimen kimiawi. Kalau kimiawi ya pasti nih ada kata-kata kimiawi, yaitu perubahan susunan kimiawinya. Jadi bukan fisiknya lagi gitu. Jadi di dalam susunan batuan ini kan ada, misalnya ada kandungan. Kalau misalnya di pelajaran kimia, misalnya ada reduksi, ada oksidasi, nah itu susunan kimianya akan berubah. Misalnya di dalamnya ada yang namanya N2O, kayak gitu-gitu. Nah itu yang akan berubah. Terus dia mengalami pengendapan larutan di dalamnya tadi ya. Jadi dia mengalami pengendapan larutan. Contohnya apa? Contohnya batu gamping nih yang digambar. Contohnya batu gamping, ada juga gipsum. Mungkin pernah lihat ya gipsum yang buat langit-langit plafon ini yang warna putih, mungkin di rumahmu ada. Jadi itu namanya gipsum, batuan gipsum. Oke, sampai sini ada yang ditanyain lo? Nggak ada. Oke. Yang ketiga ada namanya batuan sedimen organik. Kalau misalnya batuan sedimen organik itu kayak karena jasa ternik, sisa-sisa makhluk hidup, karena organisme. Jadi yang batu sedimen organik ini batuan yang ditambang. Kayak misalnya fosil. Fosil itu kan nanti lama-kelamaan terendapkan menghasilkan apa? Minyak bumi. Jadi si fosil itu organisme kan, jasa ternik, sisa-sisa makhluk hidup. Dia harus ditambang untuk kita bisa dapat BBM gitu kan. Nah, sama nih. Kalau organik dia juga harus ditambang. Ini ada batu bara. Kan penambangan batu bara. Jadi batu bara itu kalau misalnya kita terus-terusan ambil, dia kan bukan sumber daya alam yang dapat diperbaharui gitu kan. Kalaupun bisa diperbaharui, dia tuh dalam jangka waktu lama. Karena kan harus mengendapkan dulu sisa-sisa makhluk hidup itu bertahun-tahun, beratus-ratus tahun gitu. Oke. Selanjutnya ada batuan metamorf. Batuan metamorf pun ada 3 lagi. Yang pertama ada metamorf kontak atau thermal. Dari kata-kata termometer apa? Suhu gitu ya. Nah, karena suhu yang dominan tinggi nih, dia bisa terbentuknya. Jadi ada, tadi kan aku bilang, kalau misalnya dari batuan beku ke batuan metamorf, itu tuh bisa aja karena kalau misalnya ada tekanan sama ada suhu yang tinggi gitu. Jadi tiba-tiba bisa jadi batuan metamorf. Yang pertama ini karena suhu, batuan metamorf kontak atau thermal. Contohnya ada batu marmer. Gitu. Oh ya, satu mungkin sedikit ini biar paling gampang. Kalau metamorf itu kebanyakan batu-batu yang agak-agak mahal gitu ya, yang agak-agak berkelas gitu. Karena apa? Karena ya itu dia pembuatannya itu lebih tahapnya kan lebih dewasa gitu, lebih susah gitu. Terus yang kedua ada batuan metamorf dinamo. Dia itu karena adanya tekanan. Jadi ini bisa lihat batunya agak gepeng gitu. Ini batu sabak ya. Batu sabak itu kalau zaman dulu orang-orang itu nulis nggak pakai buku tapi pakai batu sabak ini gitu. Jadi ini buat nulis karena dia gepeng gitu. Oke. Selanjutnya ada batuan metamorf pneumatolitik. Nah, kalau batuan metamorf pneumatolitik ini gabungan nih, ada karena tekanan, ada juga suhu. Jadi kalau tadi kan suhu aja, tekanan aja. Kalau ini suhu dan tekanan. Nah, karena dia gabungan gitu ya, dia itu apa nih? Batuan mahal gitu ya. Jadi contohnya ada intan. Terus ada juga yang namanya permata. Ada juga topas. Ini batu-batu mahal semua pokoknya. Pokoknya yang kayak rare gitu. Terus dia juga lebih bagus ya daripada yang tadi. Kayak tadi marmer juga bagus kan. Itu batuan metamorf. Oke, ada yang ditanyain lo? Nggak ada, Kak. Oke. Selanjutnya ada tenaga pembentuk permukaan bumi. Kamu tahu nggak kira-kira ada berapa tenaga pembentuk permukaan bumi? 2, 3. 2 benar. Ya, jadi ada 2 ya. Yang pertama ada tenaga
endogen dan eksogen. Tuh. Kalau misalnya endogen, yang gimana? Yang dari permukaan bumi, yang dari bumi. Iya, dari dalam bumi gitu ya. Kalau eksogen berarti dari luar bumi gitu. Nah, kalau misalnya endogen contoh-contohnya ada 3 nih. Ada apa aja kira-kira? Cuma tahu 2 deh, kayak tektonisme sama vulkanisme. Benar, ada tektonisme, ada vulkanisme, ada atau gempa gitu. Jadi yang dari dalam bumi yang tadi ada tenaga konveksi tadi gitu. Terus kalau eksogen, kira-kira tahu nggak? Lupa deh kayaknya. Kenapa? Lupa deh. Oke, ada pelapukan, ada pengikisan, atau erosi, ada pengendapan, atau sedimentasi gitu. Nah, untuk contohnya ini ada gambarnya, yang ini endogen gitu ya. Ini eksogen, ini vulkanisme, ini ada dari delta. Delta itu pengendapan gitu ya, pengendapan gitu. Oke, jadi sampai sini nggak ada yang ditanyain? Gak ada kok. Oke. Selanjutnya ada tenaga endogen dulu ya, endogen yang tektonik. Kalau tektonik itu biasa disebut juga dengan diatrofisme gitu. Jadi tenaga diatrofisme gitu. Terus di dalam tenaga tektonik ini, endogen tektonik, dia ada 2, ada epirogenesa dan orogenesa. Yang pertama, epirogenesa dulu ya. Ada epirogenesa positif. Nah, kalau epirogenesa positif itu, dia contohnya itu air laut naik nih, gitu. Daratan seolah-olah turun, gitu. Jadi, kalau misalnya air laut terlihat naik, daratan seolah-olah turun, itu epirogenesa positif. Jadi, kalau air laut naik itu malah positif ya. Terus, ada epirogenesa negatif. Kalau negatif, kebalikannya aja dari epirogenesa positif. Jadi air laut itu akan turun, sedangkan daratan yang seolah-olah naik gitu. Nah, kalau epirogenesa, dia itu gimana? Dia lambat gitu. Dia lambat, terus wilayahnya juga luas. Jadi dia mencakup wilayah yang luas, makanya dia lambat, nggak langsung tiba-tiba. Jadi itu epirogenesa. Oke, ada yang ditanyain, Nur? Gak ada kak. Oke. Yang kedua, orogenesa. Kalau tadi epirogenesa itu lambat dan luas, orogenesa itu cepat, tiba-tiba gitu ya. Terus juga dalam tempat yang sempit atau tidak terlalu luas gitu ya. Tidak terlalu luas, jadi nggak seluas si epirogenesa. Untuk contohnya, ini ada yang namanya lipatan, ini patahan. Nah, kalau lipatan, dia itu tenaganya lemah nih. Kayak contohnya penggaris aja. Kalau penggaris kamu kayak bengkok-bengkok dikit, mungkin agak kelipat-lipat, itu kan karena kamu main-main aja kan, lemah. Tapi
coba kalau kamu tenaganya cepet patah kayak tiba-tiba kamu kayak gituin, nanti akan patah kan karena tenaganya cepat. Kalau patahan tenaganya kuat gitu ya. Nah, terus di sini ada nama-namanya. Yang pertama ada sinklinal. Sinklinal itu yang bawah. Kalau yang enggak, bukan lembahnya gitu ya, yang enggak ke bawah ini, condong ke bawah, itu namanya antiklinal gitu. Terus kalau ini di patahan ada yang namanya graben. Jadi graben yang patah ke bawah, horse yang nonjol ke atas gitu. Oke, ada yang ditanyain? Nggak ada. Oke, Nurul, sebelumnya emang les di mana? Sekarang Nggak sebelumnya. aku di SG. SG tuh Surya, apa sih SG? Aku lupa namanya SG. Oke. Aku lupa. Ya, oke. Selanjutnya ada tenaga endogen atau seisme gitu ya. Seisme di endogen ini apa tadi aku bilang seisme itu apa? Gempa. Ya, dia gempa ya. Terus di sini ada sedikit rumus buat mencari EP. EP itu epicentrum. Tahu epicentrum? Pusat gempa. Ya, pusat gempa. Jadi dia mau cari yang namanya pusat gempa. Caranya dengan si S sama P ini dikurang 1 gitu ya. Nanti dikali sama 1000. S itu adalah gempa sekunder. Kalau P gempa primer. Jadi yang sekunder dikurang sama primer. Maksudnya gimana? Misalnya di suatu daerah terjadi gempa, dilaporkan telah terjadi gempa pada jam 19.55 gitu ya. Terus ini kan menit, ini detik gitu ya. Terus tiba-tiba ada gempa susulan lagi pada jam 19.50 misalnya gitu. Terus yang primer yang mana? Yang primer yang pertama kali gempa susulannya yang sekunder. Gitu. Jadi yang kedua kali, kok jamnya lebih ini ya? Sorry. Ini 50, ini 55 gitu. Jadi sekunder itu yang kedua, primer itu yang pertama kali terjadi gempa. Jadi susulan itu masuknya ke sekunder. Kalau misalnya cara ngitungnya oke. Berarti kan sekunder kurang primer. Kalau sekunder kurang primer berarti 19,55 dikurang 19,50. Berarti 5,00. Ada yang ditanyain? Tidak. Oke. Nah, ini karena si detiknya 00 ya udah kita abaikan aja. Berarti tinggal 5 gitu kan. 5 jadi kelihatan. Berarti sama dengan 5. Masukin ke rumusnya 5 kurang 1 gitu kan. 5 kurang 1 berapa? 4 kali 1000. Berarti berapa? 4000. 4000 apa? Meter. Gitu. Jadi ini cara ngitung epicentrum, jarak epicentrum. Kalau misalnya detiknya bukan 00 gimana? Kalau misalnya detiknya bukan 00, misalnya nanti aku dapetnya setelah ngitung S kurang P misalnya 5,40 misalnya gitu ya. Terus si 5-nya sama 40 ini hitungnya akan dipisahin. Jadi si 5-nya itu akan dikurang 1 tetap ya. 5 kurang 1, 4 kali 1000, 4000. Yang depannya. Kalau misalnya yang 40 detik, dia harus dibagi 60, harus dikali 1000. Gitu. Jadi dia nggak usah dikurang 1. Yang dikurang 1 itu yang depannya aja. Jadi kalau yang detiknya, dia dibagi 60 dikali 1000. Gitu. Nanti baru nih hasil dari si detik ya ditambahin sama si 4000 ini. Gitu. Oke, ada yang ditanyain dari penghitungan ini kira-kira? Ada. Oke. Nah,
Selanjutnya, kalau di gempa itu aku bagi berdasarkan tenaga ya. Berdasarkan tenaga. Ada gempa tektonik. Gempa tektonik itu gempa yang dari pergerakan lempeng tekton gitu ya. Kalau yang kedua ada gempa vulkanik karena ada letusan gunung berapi makanya menyebabkan gempa. Yang ketiga ada gempa runtuhan. Kalau gempa runtuhan ini sifatnya lokal. Ini gimana? Kalau misalnya biasanya terjadi di daerah tambang. Kalau di daerah tambang itu kan gempa ya udah di sekitar pertambangan aja kan, kayak lokasi tambangnya tuh jatuh nimpa gitu ya, itu lokal kan, di situ aja. Mungkin di rumahnya dia, di rumah penambangnya nggak gempa, tapi hanya di lokasi kerjanya aja gitu. Sampai sini ada yang ditanyain? Nggak ada. Oke. Yang kedua ada endogen vulkanik. Aku mau bagi jadi 3. Ini gunung berdasarkan tipe-tipe letusannya. Kalau misalnya yang maar itu karena letusannya itu eksplosif. Eksplosif tuh gimana ya? Udah langsung meledak aja gitu ya. Jadi ledakan. Kalau misalnya perisai yaitu efusif atau lelehan. Jadi nggak langsung meledak gitu kayak dar gitu. Nggak, dia kayak leleh perlahan-lahan. Kalau strato dia gabungan antara eksplosif dan efusif. Jadi dua-duanya gitu. Ini untuk vulkanik sedikit. Nanti ada contoh gunungnya. Oke, ada yang ditanyain? Nggak ada. Oke, nah ini untuk contoh gunungnya ya. Yang pertama, ini untuk contoh maar. Jadi karena tadi meledak, eksplosif, langsung dar gitu ya. Jadi bentuk kawahnya itu ada kubangan besarnya gitu nih, kayak gini. Kalau misalnya yang tengah, itu perisai gitu ya. Terus kalau yang ini, strato kerucut gitu ya. Kerucut. Jadi kalau yang perisai itu kan meleleh, jadi lama-lama tuh akan landai karena dia dileleh-lelehin gitu loh. Jadi leleh lama-lama akan landai, membentuk seperti perisai. Kalau misalnya strato, dia itu istilahnya balance gitu. Ini ada kubah tapi nggak terlalu besar, jadi ada dom sedikit kecil di sini, tapi dia juga nggak terlalu besar kayak gini gitu, dan dia juga nggak terlalu kayak perisai. Jadi istilahnya dia balance karena kan dia gabungan antara eksplosif dan juga efusif. Oke. Kalau mau tanya aja ya, nggak apa-apa. Kita. Oke, selanjutnya ada tenaga eksogen. Eksogen itu tadi ada pelapukan, pembiasan atau erosi, ada juga sedimentasi endapan. Nah, kalau misalnya pelapukan itu kira-kira ada berapa menurut kamu? Kan tadi ada sedikit clue yang di awal tadi, ada batuan-batuan gitu. Pelapukan apa aja? Kimiawi, organik, gitu-gitu Kak. Ya benar, kimiawi, organik, lagi fisik atau mekanik. Itu. Kalau untuk kimiawi itu tentu saja perubahan susunan kimianya. Susunan kimia.
tropis gitu ya. Kalau tropis kan sering terjadi hujan, contohnya di Indonesia. Jadi kalau Indonesia itu banyak pelapukan kimiawi gitu. Terus yang kedua ada organik. Kalau organik apa artinya? Dibantu jasad jasad renik gitu ya. Jasad renik itu maksudnya sisa-sisa dari tumbuhan bantu oleh bakteri, pokoknya komponen abiotik dan biotik. Terus kalau misalnya pelapukan fisik atau mekanik, ini nanti dia akan gimana? Akan terjadi perubahan bentuk. Ya namanya juga pelapukan fisik, jadi fisik itu akan perubahan bentuk. Dia karena apa? Karena ada suhu ekstrim, terus karena amplitudo harian tinggi. Itu banyak terjadi di daerah subtropis. Jadi yang wilayahnya ekstrim, misalnya di kutub atau juga di subtropis kayak Korea, Cina, itu kan banyak dia subtropis jadi ada salju gitu ya. Amplitudo harian tinggi itu maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya ini, jadi ini pengukur amplitudo itu yang atas ini ya. Ini kalau misalnya Indonesia, kalian kan dari siang ke malam ya udah standar gini kan, standar nggak tinggi-tinggi banget kan di segini. Kalau misalnya di misalnya wilayah subtropis, misalnya pagi dia tuh suhunya dingin, nanti malam lebih dingin, atau siang mungkin kalau siang dia panas, tapi nanti malam tiba-tiba langsung dingin. Jadi kayak amplitudonya tuh sangat tinggi gitu. Jadi beda-beda. Kalau kita kan hampir misalnya ya standar lah ya, naiknya nggak terlalu tiba-tiba tinggi atau tiba-tiba turun gitu. Itu untuk yang melakukan. Terus yang kedua ada pengikisan. Kalau pengikisan ini ada yang namanya deflasi. Kalau deflasi ini dibantu oleh apa? Angin. Jadi pengikisan oleh angin. Contohnya dia ada mushroom rock. Mushroom rock tuh batu jamur. Nanti ada contoh gambarnya. Batu jamur itu biasanya terjadi terdapat di yang namanya apa, gurun pasir gitu ya. Jadi di gurun pasir itu kan angin sangat, karena kan nggak ada apa-apa di sana kan, nggak ada pohon, nggak ada apa-apa, jadi nggak ada yang ngasih angin itu. Jadi yang namanya pengikisan erosi, atau erosi oleh angin, kalau di gurun itu terelakkan lagi gitu. Terus yang kedua ada yang namanya abrasi. Mungkin kalau abrasi udah sering dengar. Kalau abrasi itu pengikisan oleh apa? Air laut. Untuk contohnya ada cliff, ada juga relung. Kalau cliff itu misalnya di pinggir pantai, itu kan banyak tebing-tebing tuh, misalnya gini ya. Itu banyak tebing-tebing. Jadi, sorry ya gambarku nggak bagus. Jadi, misalnya di kamu ke pantai, di pinggir pantai itu banyak tebing-tebing kanan kiri gitu kan. Nah, itu tuh tadinya mungkin segini panjangnya, nanti lama-kelamaan kalau kena apa namanya, ombak gitu ya, dia akan terkikis, lama-lama habis gitu. Ya nggak habis juga sih, tapi kayak mundur sedikit, depannya terkikis gitu. Kalau relung, kalau di pantai itu ada batuan, misalnya di tengah-tengah. Kalau ke pantai, misalnya di tengah-tengah pantai itu ada batuan gede, dan di tengahnya ada kayak bolongannya gitu batuannya. Kalau bisa pernah lihat ya, itu namanya relung gitu. Terus yang ketiga ada yang namanya ablasi. Jadi saudara kembarnya tapi nggak identik. Kalau ablasi pakai L itu air tawar nih. Dia pengikisannya oleh air tawar. Nanti ada yang namanya sheet, ada yang namanya splash. Jadi kayak kalau splash kan air hujan, kan kayak splash gitu aja kan. Kalau sheet mungkin kalau misalnya ada banjir gitu ya, jadi dia akan membawa gulungan-gulungan lapisan-lapisan air gitu. Yang keempat ada yang namanya eksarasi. Kalau eksarasi ya gimana, berarti dari
es gitu. Untuk contohnya kalau eksplorasi gimana? Misalnya ada yang namanya di kutub gitu ya. Jadi kutub itu ada misalnya ada gundukan-gundukan es gitu, nah nanti dia akan erosi. Atau misalnya di wilayah jet ski, yang apa sih namanya olahraga jet ski itu, kalau enggak olahraga yang ski di Korea itu ya, kalau misalnya pernah ngeliat di YouTube ada olahraga ski itu boleh kalau kita mau main di situ itu tuh ada bulan-bulan tertentu. Karena kenapa? Karena kalau misalnya di bulan-bulan ekstrem yang bulan-bulannya mungkin yang nggak diperbolehkan oleh orang sana itu bisa terjadi erosi. Jadi nanti bisa ngebawa orang gitu. Jadi itu tuh permainannya cuma di bulan-bulan tertentu aja bolehnya gitu. Terus untuk sedimentasi atau pengendapan ini juga ada lumayan banyak. Ada yang namanya pengendapan fluvial. Kalau pengendapan fluvial ini di sungai gitu. Contohnya yang akan terjadi itu ada delta tadi ya, yang ada gambar sebelum itu bentukan delta. Jadi delta itu kalau bisa pernah lihat muara sungai, sungai itu kan berakhir di muara ya. Jadi di muara sungai itu airnya itu tenang banget. Jadi itu pengendapan, tempat pengendapan, ada sisa-sisa batu, ada sisa-sisa pasir tanah di sana. Itu namanya delta. Jadi delta bentuknya itu kayak kipas kayak gini. Gitu. Itu delta. Selanjutnya dia ngebentuk juga yang namanya Oxbow Lake. Oxbow Lake. Jadi ada danau tapal kuda. Nah, misalnya gini, tahu tapal kuda, jadi kayak ini di sungai ya, tapi dia bilangnya danau. Soalnya ini danau, ini sungai ya. Nah, dia ngebentuk nih tapal kuda. Kayak yang buat kakinya kuda itu loh. Nah, itu namanya tapal kuda, jadi ngebentuk U gitu. Itu namanya Oxbow Lake. Terus, selain fluvial ada yang namanya terrestris. Kalau terrestris, yaitu pengendapan apa? Di mana? Daratan. Contohnya apa? Contohnya adalah sendan. Sendan itu adalah gunungan pasir gitu ya, gunungan pasir. Terus ada juga yang marine. Kalau pengendapan marine ini gimana? Di laut gitu ya, di pantai. Contohnya apa? Contohnya ada Tombolok. Gitu. Ada Tombolok. Oke. Ini aku SS. Kalau nggak di atas aja deh. Ini ada kelebihan sedikit. Ada yang namanya aeolis. Ini masih sedimentasi ya. Kalau aeolis ini oleh tenaga angin. Kalau misalnya angin, dia membentuk apa namanya? Pasir juga nih. Jadi karena dia ngebawa pasir kan keringan ya, dibawa oleh angin. Jadi dia akan membentuk kumuk-kumuk. Biasa di pantai. Nanti ada gambarnya juga. Terus yang terakhir ada sedimentasi limnis. Kalau limnis itu di danau. Contohnya apa? Contohnya ya kalau di danau hal-hal umum aja. Misalnya kalau misalnya mengendap lama-lama, danau itu kan akan semakin apa ya, cetek gitu ya. Jadi si tanah-tanah yang ada di dalam danau itu lama-lama naik gitu. Jadi nggak ada peristiwa tertentu kalau di danau. Pendangkalan danau istilahnya gitu. Oke, ada yang ditanyain? Gak ada, Kak. Nah, ini untuk contoh dari papukan tadi ya. Ini ada yang namanya stalaktit, stalaktit ya, yang tajam-tajam ini, yang runcing-runcing. Kalau yang agak gendut-gendut yang di bawah, ini namanya stalagmit. Nah, ini terjadi di gua. Ini terjadi karena pelapukan apa? Kimiawi. Ini juga kimiawi. Ini dolina. Dolina itu adalah danau di dalam gua. Itu jadi ada danau gitu. Oke. Selanjutnya
ada pengikisan. Ini contoh-contoh dari pengikisan. Tadi gumuk pasir. Jadi ini misalnya di sini sebelumnya pasir gitu ya ini ya. Nah, karena kebawa oleh angin, jadi pasirnya pindah ke sini. Jadi kan yang pasirnya tebel di sini, pasirnya tebel di sini, ini kosong. Jadi ini gumuk pasir. Ini karena tenaga apa? Pengikisan oleh apa? Angin. Ini pasir. Kalau yang ini, tadi aku bilang mushroom rock ya, batu jamur. Jadi bentuknya kayak jamur kan. Jadi misalnya batunya itu tadinya kayak gini nih, misalnya batunya. Nah, karena kena angin, ini akan terkikis. Abis nih yang bagian bawahnya ngebentuknya kayak jamur gitu. Jadi palanya doang yang ada. Ini juga sama. Ini karena angin. Deflasi ya. Oke. Ada yang ditanyain? Enggak ada, Kak. Oke. Ini untuk contoh yang sedimentasi. Nah, ini delta. Tadi aku bilang ya, kayak kipas gitu ya. Ini delta. Jadi ini bisa dilihat ya. Dia kayak tanah-tanah ini pada mendep-mendep ini warna coklat-coklat gitu. Delta. Ini apa? Fluvial. Semua ya. Kalau ini apa? Sedimentasi apa? Ini sendan ya. Itu sendan. Ini di terrestris. Ini contoh-contoh gambarnya. Selanjutnya ada faktor pembentuk tanah. Ini sebenarnya bukan rumus, tapi aku bikin F corp ini buat kayak gampang aja ngapalnya gitu. Jadi tanah itu terbentuk karena ini, gitu. Karena ada komponen-komponen tersebut. Ada apa aja? Jadi C untuk climate. Jadi S ini soil ya, soil itu tanah, bahasa Inggris tanah. F itu faktor. Jadi faktornya tuh ini, corp ini. C climate atau iklim. O organisme gitu ya. R itu relief atau topografi gitu ya. P itu parent of soil, batuan induk. Yang T itu time, waktu. Jadi tanah itu akan terbentuk kalau ada iklim yang mendukung, ada organisme yang membantu, ada atau topografi juga yang membantu, terus parent of soil-nya gimana, batuan induknya gimana, terus adanya waktu, jadi membutuhkan waktu baru terbentuk tanah. Jadi kan tanah itu terbentuk dari mana? Dari batuan yang hancur gitu kan, yang lapuk. Oke, ini untuk sedikit ini tanah. Nah, ini aku jelasin di sini. Jadi ya, C untuk climate itu iklim gitu ya. Jadi dia membantu dalam proses melakukan. Jadi semakin iklimnya mungkin lembab, kayak tadi yang udah ada faktor-faktor pelapukan gitu ya, ada pelapukan kimia, ada pelapukan organik, ada pelapukan mekanik. Nah, kalau iklimnya mendukung gitu ya dari salah satu dari ketiganya itu, ya udah berarti dia membantu proses pelapukan itu. Terus ada O, organisme atau organisme. Nah, dia juga nih membantu pelapukan. Dan dia juga menambah apa? Unsur hara. Jadi kalau tanahnya banyak organismenya, jadi dia akan subur. Dari mana? Karena kan dia dari tumbuhan dan hewan gitu kan. Nah, kalau R itu tadi relief ya, atau topografi, atau ketinggian, atau tinggi rendahnya suatu tempat. Misalnya kayak gini, ini kan tanah yang
Selanjutnya untuk P itu ada parent of soil atau batuan induk. Jadi batuan induk itu mempengaruhi apa nih dia? Mempengaruhi yang namanya kandungan mineral. Jadi kalau misalnya si tanah itu berasal dari batu yang mineralnya tinggi, nanti dia akan mineralnya gimana? Akan subur juga, mineralnya bagus sih tanahnya. Jadi kenapa batuan induk mempengaruhi? Ya karena itu gitu. Jadi kalau misalnya nanti di soal ada pertanyaan yang mempengaruhi kandungan mineral itu apa? Faktor apa? Batuan induk gitu. Kalau mineral, kan mineral ada dari batu gitu. Oke. Selanjutnya yang terakhir ada T atau time. Udah, time itu apa? Waktu gitu ya. Jadi harus pakai waktu yang cukup lama. Nah, tanah itu juga dibagi menjadi soil ya, tanah. Ini ada tanah potensial, ada tanah kritis. Nah, kalau misalnya tanah potensial, itu tanah yang dapat digunakan. Jadi bisa digunakan nih. Mau dipakai buat bertani kayak apa kayak nanam kayak gitu. Kalau tanah kritis, ini tanah yang nggak bisa digunakan. Tidak dapat digunakan. Artinya tanahnya tuh udah jelek gitu ya, udah mati. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyain? Nggak ada kok. Selanjutnya ada metode konservasi tanah. Nah, metode konservasi tanah itu ada dua, ada metode vegetatif dan ada metode mekanik. Kalau vegetatif itu dari tumbuhannya. Kalau mekanik itu dari tanahnya. Jadi kita buat konservasi gitu ya. Konservasi itu adalah suatu kegiatan untuk gimana? Mempertahankan unsur hara, untuk memperbaiki kualitas gitu ya. Kalau vegetatif dia pakai tumbuhan, kalau mekanik kita bikin tanahnya sedemikian mungkin untuk konservasi. Nah, kalau untuk di vegetatif itu ada yang namanya crop rotation. Kalau crop rotation ini dia pergiliran tanaman. Jadi kita nanamnya itu secara bergilir. Misalnya bapak kamu punya lahan buat nanam tomat. Tapi kalau misalnya nanam tomat terus, nanti tanahnya kan akan jenuh ya, tanahnya akan bosan gitu. Itu memang benar bisa terjadi, tanah itu bisa bosan. Kalau bosan nanti yang ada akan menghasilkan apa? Hama gitu ya, penyakit. Nah, supaya dia nggak bosan, supaya tanahnya nggak jenuh, harus digantian. Jadi ada pergiliran tanaman. Misalnya tadinya kan buat tomat terus, ganti nih buat tanam timun gitu. Nanti kalau udah selesai nanam timun, nanam tomat, jadi ganti-gantian. Itu namanya crop rotation. Terus yang kedua ada contour farming. Nah, kalau contour farming ini penanaman sesuai garis kontur. Jadi garis kontur itu bisa kayak gini. Nah, misalnya yang di bawah ini, yang di paling kecil ini 200 meter, ini 400 meter, ini 800, kan semakin lama semakin tinggi tuh. Nah, jadi penanamannya itu sesuai. Jadi yang misalnya yang di 600 meter, yang di dalam itu, nanam padi. Yang di lebih tinggi lagi, nanam teh. Kalau misalnya ngasal-ngasal nanamnya nggak sesuai kontur, kan misalnya ada tanaman yang nggak bisa di ketinggian. Nah, itu kan ngasal jadinya. Jadi kalau metode konservasi itu kayak gini, contour farming itu karena penanaman sesuai garis kontur. Jadi sesuai ketinggiannya gitu. Ketiga ada yang namanya buffering. Bukan buffering melek ya. Buffering itu ada dikasih penyangga gitu. Jadi ada penyangga. Jadi nanti dikasih tanaman-tanaman buat nyanggah gitu. Terus ada
windbreaks. Nah, kalau windbreaks ini, dia tanaman untuk memecah angin. Jadi nanti dikasih tanaman-tanaman gede supaya aku nggak langsung ngerusak gitu loh, nggak langsung nerjang gitu aja, tapi nanti akan dipasangin tanaman-tanaman gede supaya anginnya tuh jadi ya masuk sela-sela aja gitu, kecil-kecil datangnya. Itu untuk yang vegetatif. Kalau mekanik itu kan pakai tanah, ada namanya terasering atau bisa disebut juga dengan sengkedan. Nah, ini tuh mungkin pernah ngeliat di di Bali atau di mana di sawah-sawah gitu ya. Ini kayak gini. Jadi ada teras-teras gitu loh. Di padi-padi gitu loh. Terus kalau misalnya teras sharing ini, dia itu tadi teras-teras atau undak-undakan ya. Supaya apa? Supaya hindari terjadinya RI. Kalau misalnya nggak ada teras-teras, nggak dibuat kayak tangga-tangga gitu, nanti kan erosi udah gini aja ya kan, jatuh dari atas ke bawah gampang banget. Kalau pakai teras-teras kan ada lebih perlahan gitu. Akhirnya jatuhnya tuh lebih perlahan karena ya tadi ada kayak undak-undakannya gitu. Itu untuk teras sharing. Yang kedua ada kontur tillage. Kalau kontur tillage ini sama. Jadi dia ya nggak sama. Pengolahan sesuai garis kontur sama nih. Dia juga diolah sesuai dengan garis kontur sama kayak yang tadi ya. Terus yang ketiga ada yang namanya guludan. Kalau guludan dia itu kayak polisi tidur. Dia gundukan tanah. Jadi dibuat gundukan tanah. Kalau misalnya ke ke puncak gitu ya di daerah Bogor, di daerah yang tinggi gitu ya. Itu kan tanaman stroberi pernah ngeliat. Jadi tanaman stroberi itu kan ditanam di gundukan-gundukan. Nah itu metode guludan gitu. Terus ada yang namanya cek dam. Kalau cek dam ini kayak semacam penahan supaya nggak erosi, jadi kayak bendungan kecil gitu. Jadi bendungan kecil gitu ya, kecil gitu. Mungkin bisa dilihat di Google untuk bentuk cek dam sendiri. Oke, kira-kira sampai sini ada yang ditanyain dan Enggak ada suka paham. Selanjutnya ini contoh dua soal gitu ya. Dua soal tentang yang tadi udah kita pelajarin. Coba kira-kira yang ini nomor 1 jawabannya apa? Dan jelaskan kenapa. Coba kalau nanti kita bahas bareng-bareng. Erosi tanah. Gumuk pasti berarti gara-gara angin gak sih? Iya benar, benar. Ablasi ya? Apa deflasi? Angin, berdasarkan angin. Angin tuh deflasi ya? Iya betul. Jadi jawabannya mana nih yang C? Yang C. Kalau misalnya abrasi apa tadi? Karena air laut. Air laut. Kalau ablasi? Air tawar. Good. Kalau eksarasi? Es gak sih? Iya betul. Kalau korosi ada nggak? Oke. Nggak ada deh. Terus apa? Iya, korosi nggak ada. Korosi itu kayak pengkaratan ya. Peristiwa pengkaratan. Jadi paku gitu berkarat naik. Itu peristiwa korosi. Gitu. Oke, jadi ini udah. Lanjut nomor 2. Kira-kira apa?
tumbukan antara dua lempeng tektonik? Tumbukan antara dua lempeng tektonik. Iya, kenapa? Karena Bukit Barisan kan Iya, benar. Konver Gen. Iya, konvergen betul. Kalau pembentukan struktur Graben tengah, enggak ya. Kalau Graben tadi apa? Apa? Tahan, gitu kan. Kalau tumbuhnya gunung api di Senyang Sesar juga enggak. Dua lempeng tektonik yang saling menjauh tadi namanya apa? Saling menjauh tuh divergen ya? Good, divergen. Jadi yang paling benar yang ini, yang konvergen. Ya. Oke, ada yang ditanyain? Nggak ada sih, Kak. Paham. Oke. Nah, ini materinya udah habis. Sisa berapa menit nih? 9 menit. Kira-kira ada yang mau ditanyain atau gimana gitu? Nggak ada sih. Saya kan ngerti. Oke. Bro punya IG nggak? Punya, Kak. Mau tualan nggak? Mau. Nama Instagram Kakak apa? Biar aku follow. Galuh Skar SKAR. Galuh Sekar. Galuh Skar. Nggak pakai SKAR. Oh. SKAR underscore bukan? Iya betul. Oke. Kamu dari mana, Nur? Daerah mana? Aku Depok. Oh, Depok. Berarti calon anak UI nih. Wah. Sepertinya Kamu masuk mana? aku mau ngejar UGM. Kalau nggak Brawijaya sih. Oh, apa? Mau ambil apa? Kalau Brawijaya kayaknya kalau nggak hukum ilmu pemerintahan. Kalau UGM? Ilmu politik. Oh, kalau di UGM tertarik ini nggak manajemen dan kebijakan publik? Itu juga bagus ya. Kemarin aku apa namanya UM ambil itu tapi aku nggak jadi ujian di sana. Oh, manajemen publik. Itu D4 atau S1 sih, Kak? Waktu itu aku kayak nggak salah. S1 manajemen dan kebijakan publik. Tadi aku kan apa namanya ambil hukum sama itu satu lagi kosong kan. Aku bingung mau ngambil apa. Aku kalau politik sama pemerintahan aku kurang suka kan, terus ya udah aku ambil itu tapi aku nggak jadi karena waktu itu dapetnya di Jogja jadi nggak boleh ke Jogja. Boleh. Udah tuh jurusannya. Aku baru tahu. Iya itu ada. Dan kemarin kan aku kayak sempet ngeliat gitu kan ada alumni UGM yang di manajemen kebijakan publik terus sekarang dia kerjanya di ASEAN gitu terus aku jadi kayak ya ampun sayang pengen banget gitu. Iya itu passing grade-nya sih di bawah HI, di bawah hukum juga makanya kemarin aku masukin ke pilihan 2 tapi itu juga bagus di Harvard juga gitu. Wow, boleh. Ntar aku kepoin lagi. Oke, kamu tapi nggak niat masuk UI? Niat, tapi paling nyoba aja sih. Ya coba aja sih makanya menurutku. Kayak udah insecure gitu Kalau sama soalnya. enggak sih. Kalau misalnya apa namanya SBM, kalau misalnya takut pilih UI, mendingan UI-nya disimak karena teman-temanku yang apa ya, menurutku dia SBM maksudnya biasa aja gitu, tapi pas simak dia dapet, tapi percaya diri aja gitu. Soalnya disimak itu kuotanya lebih gede daripada di SBM. Jadi kalau mau ambil UI, saranku ngambilnya di simak aja gitu.
Walaupun mungkin soalnya lebih soal ujiannya kalau STIMAK lebih susah, tapi ya kan kalau susah itu kan bukan cuma buat kamu aja kan, orang sekitar kamu juga nganggep itu susah. Jadi ya udah mending kalau UI SIMAK menurutku ya, karena kuotanya juga lebih besar kalau di SIMAK gitu. Coba-coba aja semuanya. Oke, apa nih, mau ngobrol apa lagi? Apa mau gimana? Kakak sekarang di Materinya mana, Kak? aku di UBHI kemarin SIMAK dapet Krimino UI tapi nggak aku ambil, nggak boleh. Berarti kakak pas yang HI SBM ya? Atau mandiri? Iya, SBM. SBM. Skor kakak berapa tuh? 723. Wow. Kemarin aku pengen ngambil UGM. Aku sebenarnya takut kalau milih UGM HI kan. Soalnya ya takut aja. Pas aku lihat nilaiku ternyata masuk. Terus ya udah aku sedih aja gitu. Tapi kakak keren keterima kriminologi. Ya tapi nggak boleh, nggak boleh diambil gitu sama orang tua. Oke. Kamu tapi nggak linjur kan ya? Dari IPS asli? Iya, aku IPS pure. Oh, oke. Kakak linjur atau enggak? Linjur aku. Wow, amazing. Ya linjur. Terus apa namanya? Kemarin kelas 12 udah nggak pikirin tugas sekolah, ya udah belajar TBK aja gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Kayaknya nggak ada lagi. Oke, kamu udah coba-coba TO belum? Aku paling besok ikut yang itu, yang Pahamify tanggal 14. TO pertama. Hihi. Oh iya, nggak apa, ikut Pahamify aja. Soalnya Pahamify apa ya, dia soalnya bagus gitu. Jadi mending ikut yang berkualitas gitu loh daripada misalnya ikut TO tapi yang soalnya biasa aja. Tapi kalau misalnya buat manajemen waktu sih ya ikut-ikut aja sih, nggak apa-apa gitu. Tapi Pahamify yang bagus sih. Kalau kemarin TO-nya dari mana aja? Aku TO pas awal-awal itu masuk kampus. Pernah dengar masuk kampus? Pernah deh kayaknya. Ya itu masuk kampus, tapi masuk kampus itu soalnya menurut aku, menurut orang-orang juga ya, banyak yang bilang kalau terlalu gampang, dan emang iya benar dia terlalu gampang. Terus jadi kalau untuk standar UTBK mending jangan masuk kampus. Tapi kalau untuk masalah apa ya, belajar biar waktunya terlatih, nggak apa-apa sih, ikut aja masuk kampus, apalagi kalau gratis kan, ikut-ikut aja. Terus Sainsin juga bagus, dia soalnya mirip UTBK. Sainsin, oleh menurutku aku lebih suka oleh daripada Pahamify. Oleh bagus. Aku belum pernah. Ya oleh oleh bagus, tapi sayangnya dia gak terlalu dikenal gitu sama orang-orang. Kayak kalau misalnya tryout itu aku ngeliat pesertanya tuh cuma 200 orang, 300 orang. Kalau Paham kan sampai beribu-ribu ya. Tapi menurutku oleh tuh soalnya bagus loh, kayak mirip sama UTBK gitu, dan soalnya lebih hot gitu kalau oleh. Terus di oleh tuh kita bisa tahu jadi nilai kita masuk ke grade berapa. Jadi misalnya nilai kita keluar, kita masuknya di grade berapa. Kalau misalnya grade 1, misalnya ada jurusan sama univ apa aja gitu, misalnya gitu. Nanti kalau misalnya kita masukin di awal kita maunya grade 1 tapi ternyata nilai kita grade 5, nanti dikasih saran sama dia kayak gitu. Menurutku oleh bagus, tapi sayangnya itu dia jarang dikenal. Dan menurutku kenapa dia jarang dikenal, karena harganya pun lebih mahal daripada TO yang lain, tapi ya itu kualitasnya bagus. Pamify bagus, pakai Eduka sih aku enggak ya, karena menurutku Eduka tuh terlalu susah, dan UTBK tuh nggak sesusah Eduka menurutku gitu. Jadi banyak juga yang bilang kalau Eduka ya buat ngasah-ngasah aja, tapi kalau soalnya dia memang lebih di atas UTBK gitu. Oke. Wow. Iya
Nggak ada sih, Kak. Udah. Oke. Kalau misalnya mau tanya, misalnya kamu TO terus ada soal yang mau ditanyain, PC aja nggak apa-apa, oke? Oke.